Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan kertas dan alat tulisnya. Tulis nomor 1 sampai 50. Karena soalnya pilihan ganda, silakan pilih salah satu jawaban. A, B, C, D atau E. Kita mulai dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan supply chain management atau SCM? A. Proses memproduksi barang tanpa melibatkan pihak ketiga. B. Jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk membuat dan menyalurkan produk ke konsumen akhir. C. Strategi penjualan langsung ke konsumen lewat media sosial. D. Pengelolaan keuangan internal perusahaan manufaktur. E. Proses penyimpanan barang di dalam gudang utama. Nomor 2. 3 aliran utama yang dikelola dalam supply chain adalah A. Aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang. B. Aliran barang, aliran modal, dan aliran karyawan. C. Aliran informasi, aliran dokumen, dan aliran kendaraan. D. Aliran bahan baku, aliran mesin, dan aliran limbah. E. Aliran produksi, aliran konsumsi, dan aliran promosi. 3. Fenomena di mana distorsi informasi di sepanjang rantai pasok menyebabkan fluktuasi permintaan yang semakin membesar di tingkat hulu atau supplier disebut A. Bullwhip effect, B. Snowball effect, C. Just in time, D. Logistic creep, E. Lead time distortion. Nomor 4. Pihak pertama dalam struktur rantai pasok yang menyediakan bahan mentah atau bahan baku dinamakan A. Distributor, B. Wholesaler, C. Supplier atau vendor, D. Retailer, E. Consumer. 5. Proses mengintegrasikan aktivitas bisnis dari pemasok hingga konsumen akhir untuk memberikan nilai tambah disebut A. Segmentasi pasar, B. Integrasi rantai pasok, C. Diferensiasi produk, D. Otomasi gudang, E. Diversifikasi usaha. 6. Apa keuntungan utama menerapkan strategi just in time atau JIT dalam rantai pasok?
A. Meningkatkan jumlah persediaan di gudang. B. Memperpanjang waktu pengiriman. C. Meminimalkan biaya penyimpanan atau holding cost dan pemborosan. D. Mengurangi ketergantungan pada pemasok lokal. E. Memaksimalkan kapasitas ruang gudang kosong. 7. Aliran uang atau finansial dalam rantai pasok bergerak dari arah A. Supplier ke manufaktur. B. Manufaktur ke distributor. C. Konsumen akhir menuju ke hulu atau supplier. D. Supplier langsung ke retailer. E. Distributor ke manufaktur saja. Nomor 8. Perusahaan yang mengandalkan data penjualan real di kasir atau point of sales untuk memicu produksi menerapkan strategi rantai pasok jenis A. Push-based system. B. Pull-based system. C. Speculation-based system. D. Traditional system. E. Forecast-based system. 9. Apa peran penting dari teknologi blockchain dalam supply chain modern? A. Mempercepat laju truk pengiriman. B. Meningkatkan transparansi dan ketertelusuran atau traceability aliran barang. C. Menurunkan harga bahan baku secara otomatis. D. Menggantikan peran kurir fisik. E. Menghapus biaya pajak penjualan. 10. Istilah upstream supply chain merujuk pada aktivitas yang melibatkan hubungan antara perusahaan dengan A. Konsumen akhir. B. Pengecer atau retailer. C. Pemasok atau supplier dan pemasoknya pemasok. D. Distributor wilayah. E. Perusahaan kompetitor. Nomor 11. Apa fungsi utama dari aktivitas receiving di dalam gudang? A. Mengemas barang pesanan konsumen. B. Memeriksa kualitas, kuantitas, dan menerima barang yang datang dari pemasok. C. Memindahkan barang dari rak ke area pengiriman. D. Menghitung biaya sewa gudang tahunan. E. Memajang barang agar dilihat pembeli. 12. Metode pengelolaan persediaan
di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang harus menjadi barang yang pertama kali keluar, disebut A. LIFO, B. FEFG, C. FIFO, D. JIT, EOG. 13. Konsep pergudangan di mana barang dari truk pembongkaran langsung dipindahkan ke truk pengiriman tanpa disimpan lama di dalam gudang disebut A. Put away, B. Cross docking, C. Order picking, D. Stock split, E. Bulk storage. 14. Untuk produk obat-obatan atau makanan yang memiliki masa kadaluarsa, metode penyimpanan terbaik yang digunakan adalah A. FIFO, B. LIFO, C. FEFO, D. Average method, E. Random picking. 15. Apa resiko terbesar jika tingkat akurasi persediaan atau stok akurasi di gudang sangat rendah? A. Biaya transportasi menurun, B. Terjadinya stock out atau kehabisan barang, atau overstock, kelebihan barang yang tidak terdeteksi. C. Proses promosi menjadi lebih mudah. D. Kapasitas gudang otomatis bertambah. E. Konsumen akan membayar lebih mahal. 16. Alat bantu pemindahan barang di gudang yang digunakan untuk mengangkat palet ke rak yang tinggi dinamakan A. Conveyor, B. Forklift, C. Hand truck, D. Crane, E. Pallet jack. 17. Aktivitas mengambil barang dari tempat penyimpanan berdasarkan instruksi pesanan konsumen disebut A. Put away, B. Receiving, C. Picking, D. Dispatching, E. Sorting.